ulama kita zaman sekarang ini kebanyakan sifatnya seperti itu. Sifatnya apa? Bahwa masing-masing berada dari kepala sendiri dan masing-masing alal haq. Jangan-jangan kita lebih jelek dari itu. Jangan sampai ulama ini menjadi terpecah-pecah. Jadi maslahat duniawi, maslahat dini, agama, semuanya akan sirna, semuanya akan tadhi' kalau tidak terjadi kesatuan, kesamaan. Jadi nanti amburadul semuanya, berantakan semuanya, karena tidak tatawa'a wala takhtalifa. Karena itu mari kita bangun kembali hubungan antar ulama, kita sambung sekali. Hadirin hadirat yang saya muliakan, saya merasa bersyukur, berbahagia sekali berada di tempat ini, tempat yang sangat bersejarah, karena di tempat ini menjadi pabriknya kiai. Tempat ini adalah Al-Maghfurlah Mbah Bisri menyiapkan para kiai, i'dadil kiaiin al-mutafaqqihina fiddin wal munzirin. Jadi kiai mutafaqqih fiddin tapi juga munzirin. Dan ada kiai sekarang tidak mutafaqqih fiddin, ya, nggak pernah mondok jadi kiai, namanya dikiaikan. Tapi ada yang mutafaqqih fiddin tapi tidak munzirin, bekas santri tapi enggak jadi kiai, enggak meneruskan dia, itu tidak munzirin. Padahal mestinya itu liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u. Jadi kalau kiai tidak munzirin itu tidak lengkap namanya. Mbah Bisri ini ulama yang sangat paripurna. Jarang menemukan ulama separipurna beliau. Bagi ulama, yang saya katakan tadi, beliau menyiapkan penggantinya, i'dadul mutafaqqihina fiddin. Kenapa perlu disiapkan kiai itu? Karena kiai ini tidak hidup selamanya. Ketika sudah dipanggil oleh Allah, itu harus ada gantinya. Karena kalau ulama meninggal, ilmunya di bawah. Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Walakin yantazi'u biqabdil ulama. Tetapi Allah mengambil ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Kalau ulama meninggal, sawahnya dibawa apa? Tidak pasti ya. Mobilnya ditinggal, sawahnya ditinggal, rumahnya ditinggal, istrinya ditinggal. Kalau kiai meninggal istrinya dibawa, nggak mau jadi istri kiai itu. Tapi ilmunya dibawa. Nah, kalau sampai tidak ada penggantinya, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau tidak tersisa seorang alim, maka orang akan mengambil pemimpin orang bodoh-bodoh, juhala. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu. Adallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan.
Jadi harus ada penggantinya. Kalau tidak, maka faudah, kekosongan lama. Itu saya kira beliau 110 tahun yang lalu sudah memikirkan itu, sehingga terus pesantren ini mencetak para kiai dan insya Allah akan berlanjut. Yang kedua, karena tugas kiai harus ada yang melanjutkan, yaitu ikhrajun nas minadh dhulumat ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan dhulumatil jahiliyah ila nuril imaniyah, dari kegelapan jahiliyah. Karena jahiliyah itu selalu berdatang kembali. Jahiliyah itu al-jahiliyatu adat kama kanat. Jahiliyah itu kan balik lagi. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasulah. Kalau jahiliyah datang, Allah ngutus nabi, ngutus rasul. Jahiliyah datang ngutus nabi Nuh, jahiliyah datang ngutus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, datang lagi Nabi Isa, datang lagi Nabi Muhammad, datang lagi jahiliyah, tidak ada Nabi. Fa innahu la nabiyya ba'di. Terus siapa yang melanjutkan? Fasatakunu khulafa, yang akan ada adalah para penggantinya, yaitu para ulama yang menjadi warasatul anbiya. Karena itu kata Rasulullah, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel, ulama umatku itu seperti nabinya Bani Israel. Jadi melakukan tugas-tugas ikhrajun nas minadh dhulumat ila nur. Hadirin sekalian, dalam menghadapi berbagai hal untuk melaksanakan misi atau khatwah nabawiyah, itu tidak mudah dan tidak cukup sendirian. Itulah sebabnya beliau selain i'dadul mutafaqihina wal munzirin, beliau ini juga bersama dengan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Wahab Hasbullah, tadi sudah diceritakan, juga mendirikan organisasi untuk menyatukan para ulama, menggabungkan melalui organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Dalam menghadapi berbagai tantangan itu harus ada kebersamaan. Dibentuklah Nahdlatul Ulama untuk menyatukan semua. Tauhidul kalimah, menyatukan kalimah. Tauhidus sufuf, menyatukan saf, barisan. Tauhidul ara, menyatukan pendapat. Wa tauhidul harakah, menyatukan gerakan, disatukan. Jadi NU itu sebenarnya untuk menjadikan ulama menjadi satu kekuatan besar dalam rangka melaksanakan tugas risalah nabawiyah atau khatwah nabawiyah. Hadirin sekalian, jadi beliau itu bersusah payah menyatukan ulama-ulama senusantara. Karena apa? Kalau sendiri-sendiri tidak bisa, bareng saja, disatukan saja tidak mudah, apalagi sendiri-sendiri. Nah, yang justru saya khawatirkan, kita ini mengalami semacam distorsi, ya, hilangnya kesatuan pendapat, kesatuan gerak itu. Jangan-jangan kita sudah masuk dalam mutafarriqina wa mukhtalifina, sudah berpisah-pisah, sudah berselisih-selisih, ya, satu sama lain. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsiri la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu,
Kamu jangan seperti mereka, para pendeta Yahudi yang tafarraku, berpisah-pisah, wakhtalafu dan berselisih. Karena mengatakan tafarraku bil udwan, berpisah dalam dengan permusuhan, bermusuhan satu sama lain, wakhtalafu dan berselisih fiddin, au tafarraku bil abdani, mereka berpisah dalam fisiknya. Bi ansara kullu wahidin minhum ra'isan fi baladin, dengan masing-masing daripada ruhban itu menjadi rois sendiri, kepala sendiri di negara masing-masing, di negara masing-masing. Jadi nggak ada nyambung, tidak ada komunikasi, tidak ada ittisal, tidak ada konektivitas antara satu dengan yang lain, tidak terkonek lagi, sendiri-sendiri. Tumakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Bi ansara kullu wahidin minhum yadda'i annahu 'alal haq, yang masing-masing mengaku dirinya sebagai orang yang benar, wa anna sahibahu 'alal batil, dan yang lainnya batil. Jadi mereka sudah seperti itu, masing-masing jadi rais di negaranya, kemudian masing-masing mengaku paling benar, yang lain salah, tidak terkonek masing-masing. Dan Syekh Nawawi mengutip pendapatnya Imam Fakhrur Razi, sahib Tafsiril Kabir, kata beliau, "Lau ansafta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufun bitilka sifah." Kalau kamu perhatikan dengan seksama, kamu tahu bahwa ulama kita zaman sekarang ini kebanyakan sifatnya seperti itu. Sifatnya apa? Yaitu tadi, kullu wahidin ra'isan fi baladin wa kullu wahidin yadda'i annahu 'alal haq, bahwa masing-masing berada dari kepala sendiri dan masing-masing 'alal haq. Jangan-jangan kita lebih jelek dari itu. Jangan-jangan sih. Dari zamannya beliau 1000 tahun yang lalu saja sudah mulai ra'isan fi baladin. Sekarang mungkin ra'isan fi iqlimin wa ra'isan fi qaryatin, malah jadi rais sendiri di kampung-kampung sendiri, ngambil keputusan sendiri, berpikir sendiri, ya. Kemudian sudah masing-masing mengaku benar sendiri. Antara satu sama lain sudah perbedaan-perbedaan mengambil keputusan, ya. Bahkan raisan fi ma'hadin, banyak yang sudah rais di pondok-pondok sendiri, nggak nyambung. Padahal dulu Mbak Bisri, Mbak Hashim, menyatukan, ini enggak, sendiri-sendiri, malah melepaskan diri daripada kesatuan, kebersamaan. Jadi makin lemah keadaannya. Jadi sudah ikhtilaf dalam berbagai pendapat masing-masing, tidak ikut dalam rombongan-rombongan ulama yang benar, yang harus diikuti. Ada juga yang mengatakan, tapi kan ikhtilafu ummati itu rahmatu, perbedaan umatku itu rahmat. Ya, perbedaan rahmat, tapi dalam hal apa? Yang jadi rahmat itu hal apa? Kalau pendapat hal-hal yang strategis, al-ara wal hurub, itu kata Imam Subuki, itu tidak boleh berselisih. Al-ikhtilaf fil ara wal hurub, dalam pandangan-pandangan yang strategis dan perang, itu beliau mengatakan la syakka, ya hadza la syakka haramun aidan. Jadi beliau mengharamkan perbedaan pendapat yang strategis dan dalam perang, ya, seperti perbedaan di dalam usul. Di usul itu tidak boleh, dalam hal yang pokok agama tidak boleh,
maka fil ara wal huruf juga itu menjadi sesuatu yang diharamkan, kata Imam Subki. Wa ilaihi yushiru qawlu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adhin wa Abi Musa lamma ba'athahuma ila al-Yaman. Ini diisyaratkan oleh Nabi dengan ucapannya kepada Mu'adz bin Jabal dan Abi Musa al-Ash'ari ketika mengutus keduanya ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Tatawa'a wa la takhtalifa. Kamu harus saling mentaati, harus menyatu. Wa la takhtalifa, jangan berselisih dalam hal menghadapi dakwah, menyampaikan pesan risalah nabawiyah. Itu tidak boleh ikhtilaf di situ. Tatawa'a wa la takhtalifa. Karena itu yang Subki mengatakan ikhtilaf fil ara wal huruf itu haramun aidan. Kenapa itu? Kalau itu terjadi, lianna fihi tadyi'ul masalih ad-diniyah wal masalih dunyawiyah. Jadi maslahat duniawi, maslahat dini, agama, semuanya akan sirna, semuanya akan tadyi' kalau tidak terjadi kesatuan, kesamaan. Jadi nanti amburadul semuanya, berantakan semua, karena tidak tatawa'a wala takhtalifa. Ini saya kira pelajaran yang penting kita renungkan, ya. Karena itu mari kita bangun kembali hubungan antar ulama, kita sambung sekali. Jangan sampai ulama ini menjadi terpecah-pecah, sendiri-sendiri berjalan seperti yang digambarkan, yaitu oleh para ulama, Imam Fakhrul Razi dan sebagainya itu. Jadi membangun kembali konektivitas para kiai, supaya peran sentral para ulama itu kembali seperti dulu yang pernah dilakukan oleh Hadaratul Syekh As-Sabiqun Al-Awwalun, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri ini. Jadi di dalam satu komando. Jangan sampai kalau komando dari atas A semua, di bawah A semua. Sekarang di atas A, di bawahnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, tadawwa, macam-macam. Artinya tidak ada kesatuan suara, tidak ada tauhidul kalimah, tidak ada tauhidul sufuf, tidak ada tauhidul ara, dan tidak ada tauhidul harakah. Ini saya pikir hal yang mungkin penting dalam pelajaran kita pada hari ini, bagaimana menyatukan kembali seluruh jaringan kiai ini menjadi satu barisan, satu dalam berbagai hal. Hadirin sekalian, ternyata beliau juga tadi saya diberitahu bukan hanya bukan cuma hanya alim, Allama, Al-Arif Billah. Beliau juga sebagai seorang yang tadi i'dadul mutafaqqihin. Beliau juga seorang yang al-munhid, ya. Munhid itu membangkitkan, menggerakkan para ulama melalui Nahdlatul Ulama. Ternyata beliau juga seorang politisi. Ya, politisi. Beliau anggota DPR dulu, ya. DPR politisi. Jadi beliau dari mulai NU ikut dimasyumi politiknya, kemudian NU jadi partai sendiri dan 52, ya betul ya. Kemudian dititipkan, jadi beliau ikut selain ulama, menyiapkan santri, menggerakkan para ulama, tapi juga kesadaran politik beliau tinggi sekali. Karena apa? Karena ulama itu kan kerjanya memberi sibghah, memberi warna, sibghah, mewarnai masyarakat. Sibghah itu nyelup, bahasa Jawanya nyelup, ya.
eh wantek apa? Ya, memberi warna. Warna apa yang diberi para ulama itu? Sibghatullah, sibghanya Allah. Wa man ahsanu minallahi sibgha. Mana sibgha yang lebih baik dari sibgha Allah? Tidak ada warna yang. Nah, kerja ulama itu adalah memberi sibghah. Sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah, sibghah tasyri'iyah. Itu yang dikerjakannya. Melalui apa? Melalui berbagai kegiatan. Dakwah, pendidikan, ya kan? Bahkan juga ekonomi pun harus disibghah supaya ekonominya menjadi ekonomi yang rabbani, ya, manhaj rabbani. Ya, jangan sampai ekonominya ekonomi jahiliyah. Riba itu kan amalan jahiliyah, riba itu amalan jahiliyah dulu. Fa'abtalahu Allah wa harramah, dibatalkan oleh Allah dan diharamkan. Ya, kemudian balik lagi seperti biasanya jahiliyah, al jahiliyatu adat kama kanat. Balik lagi dan mewarnai. Maka kita beri sibghah juga ekonomi yang rabbani, ya, iktisad yang rabbani, yang ala manhajin rabbaniin ilahiyin. Tapi juga melalui apa? Melalui politik. Nah, sekarang banyak orang yang kehilangan kesadaran politiknya. Kiai banyak yang kehilangan kesadaran politiknya. Katanya politik itu bukan urusannya kiai. Kiai itu baca doa, ngaji, dakwah, jampe-jampe, sembur-sembur. Ya, jadi kiai nggak ada urusannya dengan politik. Padahal politik itu yang menentukan segala sesuatu itu melalui keputusan politik. Undang-undang keputusan politik, kebijakan keputusan politik, ekonomi keputusan politik. Naik apa? Pak Muhaimin, naik BPN keputusan politik. Ya kan begitu kan? Semua keputusan politik. Calon presiden, wakil presiden, keputusan politik. Calon gubernur, wakil gubernur, jangan-jangan calon lurah juga keputusan politik. Jadi semuanya keputusan politik. Kalau kiai tidak ikut dalam keputusan politik, maka warna keputusannya tidak ada warna kiainya. Tidak ada sibghah kiainya, nggak ada warna kiainya. Warnanya bukan kiai saja. Nah, oleh karena itu maka kiai harus ambil bagian di dalam kehidupan perpolitikan nasional. Mbah Bisri itu sampai wafatnya juga beliau merupakan tokoh politik. Nah, ini sekarang kok malah mengharamkan politik. Jadi saya ikut kiai Mbah Bisri, saya ikut Mbah Bisri ini. Terus memberi warna sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah di dalam perpolitikan. Dengan politik kita memberikan warna kehidupan keagamaan. Dan itu yang dulu oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dinyatakan keprihatinannya. Beliau mengatakan, laqad dha'ufat ar-ruhud diniyah fil alami siyasi al-Indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Telah melemah jiwa keagamaan, ar-ruhud diniyah fil alami siyasi al-Indonesi, di dalam dunia perpolitikan Indonesia, bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan hampir mati pada akhir-akhir ini. Ruh diniyah dalam alam siasi Indonesia hampir mati. Itu yang harus dihidupkan kembali. Ihya'u ar-ruh diniyah fil alam siasi al-Indonesi. Kita harus menghidupkan kembali jiwa keagamaan, ruh diniyah
dalam dunia perpolitikan Indonesia. Karena itu beliau orang ulama, al-alim, al-alama, al-arif billah, orang yang menggerakkan ulama, al-munhidul ulama. Beliau juga ternyata seorang siasi. Ya, tentu politik kiai bukan kiai politik. Ya. Apa bedanya? Kalau politik kiai itu politiknya ikut kiai. Kalau kiai politik, kiai ikut politik. Nah, beda. Jadi ala politik ala manhajin kiaiin. Menurut manhajnya para kiai. Untuk apa? Untuk liislahil ummah. Untuk liislahil jami', untuk kemaslahan seluruhnya. Ya, tentu saja dalam kerangka tadi disebut bahwa Bisri tetap sebagai pejuang bangsa dalam rangka fil mitsaqil watani, dalam kerangka kesepakatan nasional kita sebagai bangsa, itu kesepakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, itu bagian dari al-mitsaqul watani. Apa yang kita lakukan sibghah itu, sibghah rabbaniyah itu di dalam rangka kesepakatan nasional fil mitsaqil watani. Hadirin sekalian, barangkali itu saja sedikit hal yang mungkin saya bisa menangkap apa yang saya lihat dari sosok beliau yang seperti saya bilang paripurna dan jarang dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Tidak banyak ulama seperti beliau yang memiliki segi-segi yang semua hal ada pada beliau. Mudah-mudahan keteladanan beliau, uswah beliau, qudwah beliau dapat kita ikuti, dapat kita tiru di dalam rangka pengabdian kita kepada Allah, kepada bangsa, dan kepada negara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit tariq. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.